Hidup ini tidak usah ribet. Fokus aja meningkatkan iman, fokus kesibukan jadi amal soleh, udah begitu aja. Jangan takut rezeki, karir, gak akan kemana-mana. Semuanya milik Allah. Apa yang untuk saya pasti ketemu, apa yang bukan untuk saya gak akan ketemu. Jodoh gak ketuker, rezeki gak ketuker, Allah pemiliknya, Allah yang membagikan. Asal kita disukai Allah, Allah kasih yang terbaik. Hidup ini tidak ribet. Dekati Allah, berusaha supaya kita disukai Allah, ngejar ke dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Duhai Allah yang maha menatap, kami mohon kepadamu ilmu yang manfaat, rezeki yang baik, amal yang Engkau terima. Wahai Allah yang maha mendengar, Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan, karuniakan iman yang sempurna ya Allah. Waridqan, Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan, keyakinan yang benar. Wa qalban khashi'an, hati yang khusyuk. Wa lisanan zakiran, lisan yang selalu basah menyebut namamu ya Allah. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq, ya Allah tunjukkan kepada kami akhlak yang mulia. Tiada yang dapat menunjuki selain hanya Engkau. Palingkan dari diri kami akhlak yang buruk ya Allah. Tidak ada yang dapat memalingkannya selain Engkau. Rabbana taqabbal minna ya Allah, innaka antas samiul alim. Catatkan yang hadir ini menjadi hamba-hamba yang Kau ridhoi. Catatkan yang hadir ini menjadi hamba-hamba istiqomah. Catatkan yang menyimak dan hadir ini menjadi hamba-hamba husnul khatimah. Kumpulkan jadi ahlul jannah. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim. Amin. Sayang kalau tidak berdoa, karena doa adalah ibadah yang sangat penting. Boleh saya punya permintaan sebelum dilanjutkan? Bapak-bapak maju merapat kiri kanan karena yang di luar masih ada. Saya tidak tega melihatnya. Masuk yang di luar silakan, kecuali bapak-bapak yang berhalangan. Om, maju. Tuh lihat di luar masih ada. Rapat saja sunahnya, daun jatuh, tidak menyentuh. Ibu juga, udahlah susah ibu. Terima kasih. Jadi yang di luar bisa dapat tempat. Baik Bapak Ibu sekalian, seperti di tempat-tempat lain wajah ini ada kemiripan. Ini wajah-wajah bekal meninggal, wajah-wajah dalam antrian.
kita sudah diberikan jadwal. Walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jikalau sudah sampai waktunya, tidak bisa diakhirkan, tidak bisa dimajukan walau sekejap. Tidak ada orang meninggal kecuali cuma satu penyebabnya, waktunya sudah tiba. Kemudian kita akan datang ke tempat kita bakal dicabut nyawa. Tiap orang akan datang ke tempat kematian. Dan yang ketiga, tiap orang akan meninggal dengan cara yang ditetapkan Allah. Beruntunglah yang ditetapkan Allah jadi syuhada, karena itu masuk surga tanpa hisab. Masya Allah. Bapak Ibu yang baik, kalau meninggal nanti bawa apa? Bawa apa? Amal. Tahukah bahwa hidup di dunia bahagia karena apa? Iman dan amal soleh. Di dunia bahagia karena iman dan amal soleh. Dalilnya An-Nahl 97. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman kepada Allah, sungguh Allah mengaruniakan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Kehidupan baik itu artinya episode apapun jadi kebaikan. Diberi nikmat bersyukur, diuji bersabar, dipuji, dicaci, diangkat, diturunkan, semuanya jadi kebaikan. Itu kehidupan yang baik. Rezekinya cukup, bukan banyak. Dia perlu, bukan ada, cukup. Ada juga nggak cukup, stres. Orang yang bahagia itu hidupnya cukup. Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafa wa qana'ahullahu bima ata. Amat sangat berbahagia orang yang diberi hidayah Islam, cukup rezekinya dan puas dengan apa yang Allah berikan padanya. Hidup di dunia bahagia dengan iman dan amal soleh, dikubur di alam barzakh bekal amal soleh, masuk surga dengan salah. Masuk surga itu dengan rahmat Allah. Rahmat Allah diberikan kepada yang beramal iman dan amal soleh. Jelas? Kayaknya nggak jelas. Jelas? Jadi hidup ini tidak usah ribet. Fokus aja meningkatkan iman, fokus kesibukan jadi amal soleh. Udah begitu aja. Jangan takut rezeki, karir, gak akan kemana-mana. Semuanya milik Allah. Apa yang untuk saya pasti ketemu, apa yang bukan untuk saya gak akan ketemu. Jodoh gak ketuker, rezeki gak ketuker. Allah pemiliknya, Allah yang membagikan. Asal kita disukai Allah, Allah kasih yang terbaik. Hidup ini tidak ribet. Dekati Allah, berusaha supaya kita disukai Allah, ngejar ke dunia. Mau kemana lagi? Penjahat aja dikasih, masa kita enggak? Selama ini aja kita ngaco dikasih, masa kalau kita baik nggak dikasih yang terbaik? Betul? Kan sholat barusan juga ngaco, ya kan? Kita ingat apa? Imam enak bacaannya, tapi kita nggak ngerti. Untung oleh Allah ditutupi aib kita, sehingga orang-orang menyangka kita soleh, padahal ya
kan? Aku boro-boro kita sholat khusyuk, ngerti juga enggak bacaannya, tapi alhamdulillah kita masih diberi hidayah taufik bisa sholat. Pertanyaannya, syarat amal soleh ada berapa? Ini orangnya rendah hati semua ini, ya. Sudah tahu tapi tidak ingat. Syarat amal soleh ada dua. Satu, niatnya ikhlas. Dua, amalnya ittiba kepada Rasul. Jadi cuma dua ini, niatnya lillahi ta'ala, dan yang kedua amalnya benar menurut tuntunan Islam. Disinilah sebetulnya Pak yang harus kita pikirkan siang dan malam. Ini judulnya hebat di sini. Tidak cukup hanya beramal. Coba tebak. Kalau berbuat baik bahagia tidak? Ini saya nggak mantap pisan jawabannya. Kalau berbuat baik bakal bahagia tidak? Iya. Tes. Bu, ibu masak untuk suami, mau sarapan. Pak, sudah saya siapkan masakan kesukaan yang terbaik hari Ahad. Suami bengong. Kenapa Bapak kelihatan kurang ceria? Maaf Bu, Ibu tidak kasih tahu. Namanya juga surprise, masa ngasih tahu? Emang kenapa Pak? Hari ini saya keburu janji sama teman-teman sepedahan mau sarapan bersama. Jujur Bu, Ibu udah masak dari pagi, ternyata suami ada janji sama teman sepedahan. Jujur, bagaimana perasaan Ibu? Dia lagi. Bu, apa Bu? Kecewa, terus sedih, lalu kesel, kemudian marah. Ternyata berbuat baik tidak identik bahagia. Tuh, kesel, jengkel, marah, kapok. Kenapa? Karena niat. Jadi berbuat baik itu sama sekali tidak cukup. Ngirim paket itu yang terpenting bukan hanya paketnya, tapi alamatnya. Salah niat, salah alamat. Kenapa ibu kecewa? Kenapa ibu sakit hati, enggak bahagia padahal sudah masak? Karena niatnya yang salah. Kalau niatnya benar, pasti bahagia. Contohnya begini. Aduh maaf ya Bu, saya hari ini ada janji. Apa-apa? Ada janji? Pak, ingat. Dalam Islam janji adalah hutang. Papa lebih wajib memenuhi janji daripada makan sama saya. Tapi ibu sudah masak, tenang Pak. Saya masak, saya niatkan ibadah, amal soleh. Semua sudah dilihat Allah. Semua sudah dicatat oleh Allah. Insya Allah semua ada balasannya. Hanya saat ini ditambah pahalanya dengan pahala sabar. Nah, ini kurang sabar ya. Berangkat sayang, jangan ragukan hatiku. Keren tidak? Saya tahu pikiran Bapak, istri saya. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebelum beramal itu ada yang lebih wajib, yaitu niat. Bapak Ibu tahu tidak siapa yang pertama dihisab nanti di akhirat? Ada yang disebut pemantik api neraka. Satu, orang yang mati dalam berjuang jihad fisabilillah. Ini meninggal di medan perang, dihisab di akhirat.
ditampakkan nikmat oleh Allah. Dia mengakuinya. Apa yang kau lakukan? Ya Allah, saya sudah jihad fisabilillah sampai saya mati di medan perang. Saya lakukan karena engkau. Apa firman Allah? Kata, dusta kamu. Kamu berjuang bukan karena Allah. Kamu ingin disebut pemberani. Dan demikianlah orang-orang menyebutmu pemberani, pahlawan. Di akhirat diseret, tertelungkup, masuk ke neraka. Tidak kurang pedulinya ke Islam, tidak kurang perjuangannya, tidak kurang pengorbanannya sampai mati, tidak kurang pengakuannya. Dia ngakunya lillahi ta'ala, tapi Allah Maha tahu isi hati. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Allah tahu apa yang dibisikkan di dalam hati. Wa asiru qaulakum aw ijharu bih innahu alimun bidatis syudur. Al-Mulk ayat 13. Rahasiakan kata-katamu atau jaharkan. Allah tahu isi hati, tidak bisa bohong. Jadi salah niat hancur amal kita. Tahukah yang kedua dihisab? Orang yang belajar agama dan yang mendakwakannya. Orang yang belajar Quran dan membaca, itu kelompok kedua. Maaf ya, Ustaz Abdul Somad, Ustaz Adi Hidayat, Ustaz pasti nyebut Azim, ya kan? Nggak kuat, pengen dihisab saya. Sama orang yang belajar dan dakwah imam, ini kedua lah imam, belajar Quran dan membacanya. Ada yang melesat dapat surga yang tinggi, tapi ada yang gagal. Ketika dia yang tampakkan nikmat, apa yang kau lakukan? Ya Allah, saya sudah belajar, saya sebarkan ilmu. Gagal, dusta kamu. Kamu ingin disebut alim, orang berilmu, ingin disebut syekh, kiai, dai kondang, ingin disebut mubalik, ustaz keren, dan sudah engkau dapatkan di dunia. Jadi nanti bisa jadi ada orang yang dianggap ulama, terkenal, naudzubillah, tapi tidak kesal karena niatnya bukan nyari ridho Allah, termasuk qori. Ada qori yang tidak ke surga, diseret ke neraka, padahal vaksinnya sempurna, hafalannya banyak, suaranya merdu. Kenapa? Karena niatnya ingin disebut qori, qori'ah, hafizoh, bukan nyari ridho Allah. Dan yang ketiga dihisab dermawan. Ada yang terus sedekah, tapi di akhirat gagal, dusta kamu. Kamu sedekah karena ingin disebut dermawan, dan demikianlah orang-orang sudah memanggilmu seorang dermawan, di akhirat diseret, tertelungkup, masuk neraka. Na'udzubillah. Makanya hati-hati dengan hati. Maka jagalah hati, jangan kau kotor. Masih ingat beberapa puluh tahun yang lalu sebelum heboh, hati. Baik, sudah cukup segitu. Tidak usah emosi, Pak, biasa aja, jangan dulu. Hati ini raja. Ala inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiya al-qalb.
Ketahuilah dalam jasad ini ada segumpal daging sesuatu. Kalau dia baik, baik seluruhnya. Kalau dia jelek, jelek seluruhnya. Itulah yang dinamakan qalbu. Jadi orang itu berakhlak baik tergantung hati. Orang itu sebetulnya hatinya baik, cuman omongannya aja kasar. Sudah mungkin omongan kasar datang dari hati yang kasar. Jadi kalau ingin memperbaiki orang, perbaiki hati. Berat Indonesia ini, juga negeri Aceh ini, kalau tidak fokus memperbaiki hati orang, nggak bisa. Karena sudah rumusnya begitu. Rasulullah SAW dakwah prioritasnya hati. Dari 23 tahun dakwah, 13 tahun pertama fokus tauhid. Perintah sholat 18 bulan sebelum hijrah itu. Sholat 5 waktu. Sebelumnya Allah tiap turun Quran tauhid. Allah sampai yakin ke Allah. Ikhlas dalam beramal, baru turun perintah yang lain. Sehingga perintah yang lain dilaksanakan penuh sukacita. Kita kadang-kadang banyak ilmu syariat, tapi ilmu tauhidnya kurang. Sehingga pengamalan kita lebih sibuk untuk dinilai orang. Hati dibagi 3. Qalbun mayyit, orang yang hatinya mati. Dah ini zombie aja. Badannya manusia, hatinya mati, kelakuannya lebih keji dari binatang. Karena kalau binatang berbuat jahat hanya karena insting. Tapi kalau orang yang hatinya mati, jahat pakai akal. Lihat tuh, ada beras untuk orang miskin aja dikorupsi, benar? Mati. 2. Qalbun marid, orang yang hatinya sakit. Tahu sih orang yang hatinya sakit? 3. 1. Selalu cemas dengan yang belum terjadi. Hidupnya tuh GTA, galau tiada akhir. Cemas saja. Ciri yang kedua, orang yang berpenyakit hati, terbelenggu oleh masa lalu, sedih, kecewa, dendam, padahal yang lalu sudah berlalu. Terus terkunci, dia tidak bisa move on, sehingga kelakuannya sering on. Dan ciri yang ketiga, orang yang berpenyakit hati adalah hidupnya ribet. Hidupnya itu serba dibuat sulit oleh dirinya sendiri. Kalau bicara gak enak, celetak-celetuknya bikin kecewa. Kalau komentar-komentarnya bikin orang terluka. Kerjanya ngomel, mengeluh, mencela. Kalau bertanyanya bikin orang kepepet. Kalau menjawab, jawabannya bikin orang sakit hati. Kalau ceritanya sombong. Ada orang yang tiap bunyi itu gak enak aja. Pernah dengar gak yang begitu? Pernah dengar tidak? Orang yang celetuk-celetuknya gak enak, komentarnya gak enak, mengeluh, mencela, nyari-nyari kesalahan terus. Orang tuh jelek aja semuanya. Pernah dengar tidak? Jawab, pernah dengar tidak orang yang ngomel-ngomel terus? Jelas suaranya? Jelas, suara sendiri ya. Enak aja nyebut jelas suara orang. Yang ketiga namanya qalbun salim. Nah ini dia. Jadi kalau mau punya cita-cita
Apa cita-citanya? Saya ingin punya qalbun salim, ketemu dengan Allah tuh. Asy-Syu'ara ayat 88 89. Terus kan? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingat hari tiada manfaat harta, anak-anakmu dan anak-anak kecuali orang yang berjumpa dengan Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat, hati yang bersih, hati yang sehat. Salim itu katanya di atas sehat, fit. Jadi sekarang goal kita apa? Qalbun salim. Kalau orang qalbun salim ya sudah enak saja. Ikhlas dalam beramal, tawadu, tidak ada ujub, tidak ada dengki, anteng hidupnya tuh, anteng enak. Kalau ininya udah enak, nanti raut mukanya enak, tutur katanya enak, nadanya enak, orang merasa nyaman. Orang yang qalbun salim itu hayyin, hatinya itu tenang, menenangkan, teduh, meneduhkan. Layyinin, perkataannya itu lemah lembut, penuh kasih sayang. Qaribin, humble, tawadu, dan sahal, mudah urusannya. Dia diharamkan tersentuh api neraka. Hayyin, layyin, qarib, sahal. Mau seperti itu? Mau tidak? Kalau mau, kalau tidak, tidak. Berikut ini jadi kayak kuliah begini, ini terstruktur ini. Bagaimana punya hati yang belajar ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahu-d-din. Jadi Allah itu memerintahkan ibadah ini buat Allah aja. Murni. Ibu-ibu mau diberikan susu murni gratis? Kalau mau, kalau tidak, jelas nih. 5 liter sehari bebas ongkos kirim, mau? Ibu mau tidak? Tapi dicampur kotoran sapi 1 sendok, nggak mau? Sendok kecil, ujung sendok dikocekkan oleh saya. Ibu nggak usah tahu, aku mau tidak? Tidak murni. Nah Allah tuh sukanya murni. Makin murni kita berbuat karena Allah, makin besar pahalanya, walaupun amalnya kecil. Besar amalnya, tapi tidak murni kepada Allah, dikecilkan oleh Allah. Bahkan seperti yang tadi bilang. Jadi kita ini diciptakan untuk Allah. Kita ini milik Allah. Kita dibuat oleh Allah untuk ngabdi ke Allah. Lain-lain ikut. Jadi jangan sampai salah niat, ya. Tes. Enak yang mana? A, B. Nanti suatu saat ini masjidnya bagus dan lebih bagus lagi kalau kemaknya hilang. Paham tidak? Ini suara saya bergema, ya kan? Bisa nanti suatu saat dihilangkan gemaknya, jadi suaranya lebih merdu. Kalau ada gema tidak bisa maksimal, tapi lumayan lah ya. Karena sumbangannya sedikit, jadi sistemnya begini. Ini sedikit informasi ya Pak, karena ini bisa diperbaiki. Pernah dengar yang ke Masjidil Haram?
enak merdu, ada tekniknya. Pada dulu kuliah saya elektro Pak, jadi ada ngerti yang gini-gini ya. Jadi saya ceramahnya harus agak pelan-pelan, karena kalau terlalu cepat kurang jelas dan lelah telinga. Atau cukup segini aja. Dan ini saya tulang. Latihan ikhlas. Dalil Al-Bayyinah ayat 5. Bagaimana latihannya? Seperti apa sih orang ikhlas? Kalau diibaratkan tubuh seperti jantung, berdetak tiap saat, berdegup tiap waktu, tidak pernah sibuk menonjolkan diri. Yang suka menonjolkan diri itu ambeien, sakit, bisul, jerawat, tumor, nggak ada yang enak. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang suka menonjolkan diri, ingin dipuji, ingin dikagumi, ingin dihormati, hidupnya tidak bahagia. Orang ikhlas, Pak operator ada kan? Boleh dibesarkan sedikit monitornya. Orang ikhlas itu seperti matahari, hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari bumi. Kasih ibu kepada beta. Sudah ya. Terus matahari itu Pak, terus saja. Kalau ini, atau seperti gula, masih ingat gula? Teh manis tidak disebut teh gula, padahal jasa gula. Giliran kopi disebut kopi. Martabak manis tidak disebut martabak gula. Giliran telur disebut martabak telur. Tapi pas penyakit disebut ini sakit gula. Kasihan gula Pak, difitnah. Tapi dia tetap aja manis. Enggak dipuji manis, difitnah manis. Benar? Atau seperti akar pohon tumbuh rindang, yang dipuji rindangnya, padahal akar yang mati-matian kerja. Bunganya indah, bunga yang dipuji, akar tidak, padahal akar itu yang mengokohkan dan menyedot saripatinya. Buahnya nikmat, dipuji buahnya, akar tidak dipuji. Harusnya belajar seperti itu. Lakukan yang terbaik dan lupakan. 5 latihannya. 1, latihan ikhlas. 1, belajar menyembunyikan amal-amal soleh. Ini latihan pertama, jangan selalu ingin diketahui orang. Apa yang sunnahnya diketahui orang? Amalan fardu. Ayo ke masjid yuk, sholat jamaah. Sebutin, karena itu wajib. Sedang apa nih? Saya sedang saum sunnah wajib. Saya dulu sakit, sekarang lagi bayar, sebutkan. Mau kemana? Bayar zakat. Emang zakat berapa? 1 miliar. Sebutkan. Supaya orang tidak suudon dan terinspirasi. Haji, sebutkan supaya orang ikut kewajiban. Tapi amalan sunnah tidak harus orang lain tahu. Kalau sedekah boleh orang lain tahu? Boleh. Sedekah 1 juta, gak apa-apa, kasih tahu. Tapi sedekah yang 100 juta, diam-diam. Jangan terbalik. Sedekah 100.000 dikasih tahu, sedekah 1.000 diam-diam. Terbalik ya. Ayo, yang punya medsos, hati-hati, perusak amal. Umroh saya lihat, ya Allah, tolonglah,
Astagfirullah, lupa dinyalain. Ada yang begitu. Sedang tawaf itu Pak. Ada yang lagi tahajud, Allahu Akbar. Enggak satu. Hati-hati yang punya medsos, jangan segala diposting. Jangan menuhankan followers. Gak ada apa-apanya followers itu. Yang ada apa-apanya cuma satu, Allah ridho. Mau punya followers 1 juta, 5 juta, 10 juta, cuma nambah dosa kalau diniatkan hanya buat followers. Dan followersnya juga belum tentu lihat. Lihat juga malah jengkel. Kayak ada yang curhat di medsos, 80% gak ada yang baca. 15% yang baca merasa puas melihat dia menderita. Sisanya 5% enek. Jadi 100% gagal total. Udah, jangan ribet dengan medsos. Bukan tidak boleh, tapi jangan jadi niat untuk dinilai like, komen, apalagi share. Bukan tidak boleh, tapi mau apalah. Saya juga punya medsos, tapi gak pusing tuh. Biar saja. Takdir Allah, kalau harus dengar ya dengar. Yang penting omongannya benar dan selesai. Mau komen apa aja ya terserah. Yang dihisab itu mulut saya, niat saya. Betul? Ayo belajar sembunyi-sembunyi, rahasiakan. Makin banyak amalan rahasia, makin mudah ikhlas. Makin senang dilihat orang, makin susah ikhlas. 2, apa latihan yang kedua? Ada orang, tidak ada orang, sama atau tidak. Kalau ada orang jadi bagus, tidak ada orang tidak bagus, berarti karena orang. Lagi sholat sendiri, Allah Akbar. Tiba-tiba datang yang lain, Allah. Jadi lama. Ruku juga udah cukup nih, udah agak lama. Udah cukup ya, cukup. Sami Allah. Jadi udah nggak ingat Allah. Sibuk ingin dianggap khusyuk oleh orang. Itu sholatnya karena orang. Ibu tahajud, sedang doa, tiba-tiba suami bangun. Ya Allah. Nah itu acting. Air mata dibiarkan di sini. Padahal itu hasil menguap, Pak. Acting. Banyak orang acting, Pak. Kalau ada imam, ada calon mertua, misalkan, bisa beda itu imam. Bukan imam yang ini. Tegang itu, saya juga dulu gitu, Pak. Lagi ngimamin, datang guru saya, waduh, repot sekali ini. Niat jadi salah. Hati-hati. Ada yang bagus karena atasan, bagus karena tamu. Ada Pak, pernah kejadian kunjungan ada pimpinan dari pusat. Ini yang kepala di daerah ini Pak, cepat-cepat mendampingi sholat jamaah. Padahal belum wudu. Demi sebelahan sama bosnya. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Al-Hadid ayat 4. Dan dia Allah bersamamu dimanapun kau berada, dan Allah maha melihat apapun yang engkau kerjakan. Wa kafa billahi syahida. Cukup Allah. Orang mau lihat, mau nggak lihat sama, Allah pasti lihat. Orang mau tahu, orang tidak tahu, sama saja. Allah pasti tahu. Jelas, Pak? Pak, jelas tidak? Tenang aja, nggak ada apa-apanya kok. Orang tahu, orang tidak tahu sama aja.
3. Resep yang ketiga latihan ikhlas. Jangan ingin dipuji, jangan takut dicaci. Ulangi. Kurang kompak, ulangi. Makin gak jelas. Jangan ingin dipuji, jangan takut dicaci. Nih, yang lagi ceramah ini udah nyobain dulu dipuji rame-rame, ya? Tahu kan? Tahu kan? Udah gitu dicaci maki rame-rame ke Indonesia oleh emak-emak. Kalau ini mah nggak nyaci, mau berburu ya. Demi Allah Pak, ini saya sumpah, Allah Maha mendengar. Dipuji rame-rame, dihormati rame-rame, apalagi dikagumi rame-rame, jauh lebih bahaya daripada dicaci maki. Orang yang senang dipuji, mudah sekali hidup munafik. Karena orang yang senang dipuji manusia, pasti sibuk hanya membagus-bagus casing, bungkus, topeng. Manusia cuma bisa lihat topeng, benar? Tapi orang yang ingin dipuji Allah, sibuk membagus-bagus hati dan amal. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sahih Muslim. Sesungguhnya Allah tidak lihat rupa dan hartamu, tapi lihat hati dan amalmu. Dulu zaman dipuji-puji pesantren enggak ada Pak, cuman masjid kecil aja di Darut Tauhid. Tapi sesudah dicaci maki, tumbuh pesantren berkah. Hati-hati yang suka dipuji-puji, gampang munafiknya. Karena dipuji itu enak menurut nafsu dan bikin mabok. Orang yang senang dipuji suka tidak jujur melihat dirinya. Seperti orang buang angin, kentut, terus dipuji karena sekelilingnya pilek dan kena COVID. Ini harum anggrek gitu. Dia merasa kentutnya anggrek, padahal bau karbit. Begitulah. Jadi kalau ada orang yang tidak nyebut anggrek, dia emosi. Padahal ketika dia cium, kok anggrek karbit ya begitu. Orang yang senang dipuji sering tidak jujur melihat dirinya sendiri. Ketipu. Makanya orang yang senang dipuji susah tobat. Karena dia tidak bisa melihat kekurangan dan kesalahan diri. Oh, gimana dong kalau kita dicaci, dihina? Ya enggak apa-apa. Nabi aja mulia dihina, masa kita yang hina asli tidak ada yang menghina? Bahaya tidak dihina? Tidak. Yang bahaya itu kita berkelakuan hina. Kita suka menghina, itu yang bahaya. Orang mau menghina kita, sok aja. Mau tahu rahasianya supaya kuat terhadap penghinaan? Kalau mau, kalau tidak harus jelas hadirin. Udah lapar. 3 hari di Aceh, kiloan meningkat. Asam urat meningkat. Di sini disuguhin terus, habis ini makan juga kan ya? Luar biasa ini, ancaman jiwa. Lanjut. Tadi apa ya? Saya nanya apa? Kasih apa? Oh dihina. Maaf ya, saya sudah tua. Jadi suka lupa. Udah tahu kan ciri orang udah tua belum? Ciri orang udah tua tuh cirinya 3.
Satu, mudah lupa. Nah, yang kedua dan yang ketiga, saya lupa. Aduh, enak ketawain orang ya, istighfar. Lanjut. Nih, rahasia supaya tidak sakit hati. Siapa yang menciptakan kita? Siapa yang menghidupkan kita? Siapa yang memberikan rezeki kepada kita? Siapa yang menutupi aib dan dosa kita? Siapa yang bisa mengampuni kita? Siapa yang ngasih pahala? Siapa yang bisa ngasih sorga? Tuh, semuanya ini dari Allah. Sedang yang menghina kita, siapa dia? Gak ada apa-apanya. Oh, sampai doer, gak ngepek. Tuhan kita adalah Allah. Yang memiliki semua karunia hanya Allah. Yang memiliki sorga juga Allah. Orang yang menghina gak punya apa-apa selain punya kelakuan hinanya sendiri. Mau apa kita pusing mikirin dia? Hah? Jawab. Benar? Mau apa kita pikirin? Sedangkan setiap perbuatan balik kepada dia sendiri. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat buruk, jahat, jelek, kembali kepada dirimu. Jadi orang yang menghina, ya dia balik aja ke dia sendiri. Yang balik ke kita, perbuatan kita. Jelas? Kita sakit hati bukan karena dihina orang. Kita sakit hati karena kita menyakiti diri kita sendiri. So, silakan menghina saya sekarang. Nggak akan sakit hati. Biarin aja. Malah dosa saya berguguran gara-gara dihina. Malah pahala saudara bisa dioper ke saya. Rugi menghina. Oh, ada intel apa? Bu, Ibu, kalau suami lagi marah, nggak usah sakit hati. Anggap aja lagi ngigau, lagi ngorok. Karena orang marah-marah, orang lagi nggak normal. Iya kan? Lagi normal kan meluk sama ibu, betul tidak? Ingat aja lagi baiknya. Sama bapak juga. Kalau istri rewel, udah biarin aja. Yang penting rewelnya sama bapak, suaminya, daripada rewel sama suami tetangga, ya kan? Dengar aja baik-baik, berhenti kok lama-lama. Nggak mungkin ngomong terus 2 hari, capek. Nggak usah sibuk dijawab. Justru itu, saya diam aja. Kok diam aja, jawab. Ya udah, jawab aja. Iya, saya jawab. Udah, jangan ribet hidup ini. Ya. 4. Terserah mau berapa aja. Saya tidak suka berantem, Pak. Tidak suka berbantah-bantahan. Ada yang ngomong 4, ada yang ngomong 3. Silahkan sesukanya. Yang penting soleh, ya kan? Jangan ingin dipuji, jangan takut dicaci. Jangan sampai hati kita rusak karena omongan orang. Jangan fokus kepada sesuatu yang di luar kendali kita. Kita nggak bisa mengendalikan mulut orang. Kendalikan mulut sendiri. Kita tidak bisa mengendalikan hati orang. Kendalikan hati sendiri. Jangan mau diatur oleh keburukan orang lain. Orang menghina, kita menghina. Orang membeberkan aib, kita beberkan aib. Dia mencaci, kita caci. Kalau gitu mau apa sekolah tinggi-tinggi? Mau apa belajar agama? Kalau bisanya cuma niru kejelekan orang.
Kalau orang ngomong jelek, kita milih ngomong baik. Karena yang kembali ke kita adalah yang Allah sukai. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau ada orang jahil ngomong gak baik, nggak ada masalah. Kita ngomong baik. Monyet lo. Dia nyebut kepada kita monyet. Kita monyet bukan? Tinggal jawab, oh bukan. Selesai. Kenapa tersinggung disebut monyet? Kenapa marah? Berarti menjiwai kemonyetan dirinya. Yang suka marah disebut monyet penganut teori Darwin. Tenang aja disebut monyet, kita nggak jadi monyet, betul tidak? Saya sudah nyapa sama dia, tapi dia nggak ngebalas. Baik sangka, mungkin nggak kedengaran, mungkin dia lagi banyak masalah. Ya saya sudah senyum sama dia, tapi dia nggak ngebalas senyuman saya. Dengerin, bibir kita tuh yang ini. Kenapa sibuk mikirin bibir orang? Benar? Enak hidup tuh Pak. Kalau nggak ribet mah enak. Kita mah segala dipikir, segala dibahas, segala diribetin, capek hidup seperti itu. 4. Jangan ingin dihargai. Dengerin Pak, Bapak, kenapa kita dihargai orang? Karena Allah menutupi aib, dosa, kejelekan, kekurangan, kesalahan masa lalu kita. Benar? Kenapa Agim diundang ke sini? Kenapa saudara mau dengerin Agim? Tahu sebabnya? Karena Allah yang Maha Tahu menutupi aib, dosa, kejelekan, kekurangan, kesalahan Abdullah bin Nastian. Itu yang menyebabkan saya dihargai. Polisi pakai ngawal-ngawal segala, dijemput di sana, kasih makan. Kenapa? Karena Allah nutupin aib saya. Kalau dibuka nih, dosa saya bubar, ini yakin. Beneran. Ini bukan sok tawadu. Saya kan tahu diri saya sendiri. Makanya kalau nggak ada yang menghargai, ya nggak apa-apa. Nggak aslinya mah nggak pantas dihargai. Tuh lihat, dihormat-hormat, menteri, jenderal, buka oleh Allah aibnya, borgol. Benar? Sama ini juga. Kenapa istri masih menghargai? Karena istri nggak tahu kelakuan suami yang sebenarnya. Nunduk gitu. Kalau istri tahu, stres Bu. Mendingan nggak tahu, tapi suami jadi tobat. Makanya ibu nggak usah menyelidiki kekurangan suami. Nggak diselidiki juga udah nyata, ya kan? Udah, nggak usah pengen dihormat-hormat orang. Nggak usah. Kalau mau bahagia, jangan ingin tapi jangan ingin dihormati, tapi menghormati. Jangan ingin dihargai, tapi menghargai. Jangan ingin dimuliakan, tapi memuliakan. Yang ingin dihargai itu biasanya yang tidak punya harga. Ya kan? Itu barang belum dihargai itu. Gak ada bandrolnya. Tapi yang berharga itu bisa menghargai. Mau bahagia? Kalau mau, kalau tidak. Hadirin mau bahagia?
berhenti ingin dihormati orang. Dengar ya Pak, tiap sahabat yang berjumpa dengan Nabi, pulangnya pikirannya sama. Saya adalah orang yang paling disukai Rasulullah. Kenapa? Karena setiap Nabi jumpa dengan orang, Rasul itu memberikan yang terbaik. Raut muka cerah, badannya menghadap. Rasulullah menyimak. Kalau lucu, Rasul senyum. Kalau mengagumkan, Rasul terpesona. Kalau menyedihkan, Rasul ikut prihatin. Orang ketemu Rasul itu dimuliakan sehingga puas hatinya. Sehingga kalau pulang dia merasa saya adalah orang yang paling dicintai Rasul. Setiap orang begitu. Lelaki mau tahu lelaki yang baik yang mana? Yang di masjid? Bukan. Yang baik menurut tetangga? Bukan. Yang paling bagus di kantor? Bukan. Khairukum li ahlihi. Sebaik-baik di antara kamu adalah yang paling baik kepada keluarganya. Kalau baik di masjid mah acting supaya kelihatan soleh, apalagi sekarang ini kan lagi soleh-solehnya nih ya. Ketawa begitu. Yang aslinya bukan yang ini. Yang aslinya tuh di rumah. Sikap bapak ke istri itu akhlak yang asli. Karena nggak ada yang lihat, nggak ada yang menilai, nggak takut dipecat. Sikap bapak ke anak itu akhlak yang asli. Masa ke orang lain baik, ke yang di rumah nggak baik? Nih kalau saya nitip HP imam, saya titip HP saya, ini amanah, dijaga tidak HP ini? Dicemplungin nggak? Dihina tidak? Dikotorin tidak? Amanah dari manusia aja kita jaga, apalagi amanah dari Allah. Mau latihan ikhlas di rumah. Latihan akhlak terbaik itu di rumah. Sama istri harus baik. Anak-anak harus baik. Kalau bapak di rumah udah baik ke istri, ke anak, kemana-mana asli itu baiknya. Tapi di sini ramah, di situ lembut, di situ sopan, sini suka raktir, di rumah marah-marah melulu. Kalau mau marah-marah sana sama istri Wil. Besarnya perang di Palestina. Di sini sama amanah. Kenapa jadi pada melongo gini ha? Waduh, gawat nih. Istri saya nggak dengerin. Tapi istri saya orangnya. Saya tuh ingin istri saya tuh solehah, hafizah, akhlakul karimah, hormat sama suami. Dengerin ya Pak ya. Yang seperti itu kan nggak ada yang mau sama bapak. Terima yang ada. Ketawanya enak ya. Bisa lihat wajahnya pada mikir aja. Udah, aku stres. Terakhir, latihan ikhlas yang kelima, jangan ingin dibales budi. Ulangi. Kompak. Jangan ingin dibales budi. Kurang tegas I-nya. Jadi lakukan, lupakan. Ulangi. Sekali lagi. Yang mantap. Perlukah kita mengingat-ingat jasa baik? Jawab.
Perlukah kita menceritakan jasa baik kita? Perlukah kita menunggu orang lain berterima kasih? Perlukah kita nunggu orang lain menghargai kebaikan kita? Perlukah kita nunggu orang balas budi? Teori ya. Tapi kalau bisa dipraktekkan, kita menderita karena kita ingin dinilai, ingin dipuji, ingin dihargai, ingin dibalas budi. Itu yang membuat hidup kita jadi tidak bahagia. Apakah Allah melihat semua kebaikan kita? Lihat tidak? Lihat tidak? Apakah Allah tahu apapun yang kita lakukan? Tahu. Apakah setiap perbuatan ada balasannya? Ada balasannya? Ada balasannya? Mungkinkah Allah lupa membalas? Mungkinkah tertukar? Mungkinkah ada yang menghalang-halangi? Mungkinkah pemberian Allah ditolak? Mungkinkah mengecewakan? Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Tiada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan. Udah belajar pikun, nggak usah diingat-ingat, pasti ada balasannya kok. Makin ikhlas, makin sempurna. Pak, Bapak, dengerin kata-kata ibu-ibu ini ya. Bu, Ibu, kalau suami menyebut jasanya, apa yang ibu rasakan? Misal seperti ini. Istriku, saya nih suamimu yang membanting-banting tulang. Tukang daging nih Pak ya. Saya yang bekerja demi kalian. Ini rumah saya siapkan demi kalian. Kalian makan tiap hari, itu tetesan keringat saya tahu. Ibu banyak gaya, beli dempul dan sebagainya. Saya yang ngemodalin. Jalan-jalan ke sana sini, saya yang ngongkosin. Saya tahu yang berjuang demi kalian. Jawab Bu, kalau suami menyebutkan jasanya, apa yang ibu rasakan? Bahagia atau enek Bu? Enek. Ibu jadi makin sayang atau jadi sebel? Dengerin Pak, sunatullahnya begitu. Kalau ada orang pamer jasa, yang terjadi orang itu dibuat enek dan jadi sebel. Ya kan Bu? Jadi kalau bapak pamer jasa, ibu jadi enek begitu Bu? Jadi sebel begitu Bu? Persis itu juga yang kami rasakan Bu. Ibu tuh capek. Nggak boleh, emang dunia ini kayak gini. Kalau capek tuh kalau kurang ikhlas. Kalau ikhlas mah enak aja. Nggak boleh loh bilang ke anak-anak, ini ibumu nak, ini ibumu. Anak-anak udah tahu. Ibu yang hamil, ibu yang melahirkan kalian, ibu yang menyusui. Mungkin di hati anak bilang begini, siapa suruh ya deh, kita mah nggak pesan. Nggak boleh, nggak boleh. Biarlah diterima oleh Allah aja. Sibuk aja. PDLT. Tahu PDLT? Perbaiki diri dan lakukan yang terbaik lillahi ta'ala. Dunia mau kayak apa aja terserah. Yang penting terus perbaiki diri, lakukan yang terbaik lillahi ta'ala. Udah itu aja. Gak usah ribet hidup ini. Saya emang gak peduli Pak. Orang mau kayak apa ke kita, yang penting terus perbaiki diri,
lakukan yang terbaik. Karena memang cuma itu yang harus kita lakukan. Nggak ada yang mengancam kita selain dosa sendiri. Perbaiki diri. Kalau ingin dapat yang terbaik, lakukan yang terbaik. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Sudah jam 7. Waktunya sarapan. Ini tiap subuh ramai begini. Kalau tiap subuh seperti ini, Pak, tiap hari, Masya Allah, barokah luar biasa. Beneran, kalau subuh sudah seperti Jumatan, turun berkah luar biasa. Kenapa? Sholat subuh itu pahalanya seperti orang yang sholat sepanjang malam. Sholat isya, sholat separuh malam. Makin jauh dari masjid ke sini, makin habis dosanya, makin melimpah pahalanya. Satu langkah menggugurkan dosa, satu langkah ngangkat derajat. Lelaki ke masjid, ini charger kita. Lelaki dengan masjid seperti ikan dalam air. Jauh dari masjid, ikan jauh dari air. Pasti. Sini, lelaki yang jarang ke masjid disebut lelaki solehah. Lelaki malas. Bu, kalau si bapak sholatnya di rumah terus, dulu pakai mukena. Kurang jantan, lelaki. Lari, jogging 5 km kuat. Bersepeda 20 km kuat. Kerja puluhan kilometer kuat. Ke masjid 30 meter gak kuat. Lelaki apaan? Kenapa gak ke masjid? Karena ingin digotong oleh tetangga gitu. Dan maunya di depan imam. Siapa dia? Mahir, Pak. Ke masjid. Ini charger nih, Pak. Insya Allah ke masjid semuanya. Kalau ibu bagaimana? Kalau nggak jadi fitnah, ke masjid juga nggak apa-apa. Udah segitu. Masa saya ngomong terus dari tadi. Terima kasih. Ini ke Aceh terlama, Pak. Alhamdulillah udah segala kerasa ini. Saya biasa tidur jam 9 di Aceh, malam baru mulai ceramah jam 9, Pak. Luar biasa orang Aceh ini. Ngopi aja semalaman katanya ya. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Sebagai penutup mau dikasih amalan yang paten, latihan ikhlas yang paling paten mau? Namanya alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, senang berinfak dalam segala keadaan. Jadi latihan untuk bisa cepat ma'rifat diantaranya adalah senang sedekah dalam segala keadaan, lapang sempit. Dikit-dikit sedekah. Dapat berita gembira, sedekah. Malam bisa tahajud, sedekah. Hafalan meningkat, sedekah. Ada berita sedih, sedekah. Cemburu, sedekah. Suami marah-marah, sedekah. Sedekah, sedekah. Ada uang dikit, sedekah. Makin banyak sedekah, gak ada uang, makanan. Gak ada makanan, tenaga, nyapu, bersihin mukena. Gak ada ini, gak ada waktu, pikiran, gak punya apa-apa, senyum, wajah cerah, membahagiakan orang. Itu sedekah semuanya. Terus, lillahi ta'ala. Lihat saja. Orang yang selalu bersedekah. Karena kalau kita mau meninggal, ditanya kalau mau dihidupkan, mau apa? Pasti kita minta kesempatan bersedekah. Sedekah, ya. Jangan ragu-ragu. Mana qasad shadaqatun min mal.
tidak akan pernah berkurang harta dengan sedekah. Baik, sambil kita baca Fatihah, ayat kursi, Ustaz tolong bacakan ya sama-sama sambil bersedekah ya. Sedekah pagi. Al-Fatihah. Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Duhai Allah yang maha menatap, wahai yang maha dekat, terima kasih atas semua nikmat ini ya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, jadikan saat ini benar-benar saat penuh ampunan-Mu. Ampuni semua dosa dan aib yang kami perbuat ya Allah. Ampuni sekelam apapun masa lalu kami. Ampuni dosa yang terang-terangan, dosa yang sembunyi-sembunyi. Ya Allah, ampuni maksiat yang berulang-ulang kami lakukan. Padahal kami tahu itu dosa. Ampuni ya Allah semua kemusyrikan yang ada di hati kami. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, kami berlindung dari kemusyrikan, dari menyekutukan Engkau dengan apa-apa yang kami tahu, dan kami mohon ampunan dari apa-apa yang kami tidak tahu. Ya Allah, ampuni semua dosa kami kepada ibu bapak kami. Ampuni dosa kami kepada keluarga kami ya Allah. Ampuni dosa kami kepada guru-guru kami. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi zakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, berikan kelapangan jamaah yang sedang dihimpit kesulitan. Berikan kecukupan bagi yang sedang kekurangan ya Ghani. Berikan jodoh terbaik bagi yang menantikan ya Allah. Karuniakan keturunan yang mulia bagi siapapun yang mendambakan. Lunasi yang sedang dililit hutang ya Allah. Sembuhkan yang sedang sakit ya Syafi. Undang ke Baitullah jamaah ini ya Allah. Karuniakan haji hajah mabrur-mabrurah. Istiqomahkan ya Allah. Lindungi dari bala wal fitnah. Jadikan akhir hayat kami husnul khatimah. Kumpulkan jamaah ini jadi ahlul jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sekali lagi kepada guru-guru kami, para sesepuh, para orang tua, tengku dan guru-guru, para ulama. Terima kasih Bapak Ibu, mudah-mudahan ada takdir ketemu lagi. Amin. Kalau kita tidak ketemu lagi di dunia ini, mudah-mudahan kita ketemu di sorga semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.